Halo semuanya kelas 10 IPA, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas soal-soal kinematika gerak yang kedua, ya, soal yang hot. Baik, langsung aja yang pertama, sebuah benda bergerak ke arah sumbu X positif dengan percepatan yang berlawan dengan arah kecepatan dan besarnya proporsional dengan lajunya. Bila dinyatakan secara matematis, persamaan gerak ini adalah A sama dengan min kv. Diketahui pada T sama dengan 0, kecepatan awal benda V0 dan posisi awal X sama dengan 0. Bila K adalah konstanta, maka tentukan kecepatan dan posisi sebagai fungsi waktu. Oke. Sebelum kita kerjakan, perlu diingat dulu bahwa integral dari dx per x itu sama dengan ln x ditambahkan dengan d. Yang kedua, integral dari dx per A ditambah BX itu sama dengan 1/B dikalikan dengan ln A ditambah BX ditambahkan dengan C. Yang ketiga, integral E pangkat BX dx itu sama dengan 1/B E pangkat BX ditambahkan dengan C. Kemudian ln A dikurang ln B itu boleh kita tuliskan jadi ln A per B. Kemudian ln A sama dengan Kx, maka ini boleh kita ubah bentuknya bahwa A sama dengan E pangkat Kx. Nah, ini perlu diingat semua, ya. Perlu diingat. Baik, kita langsung ke soal. Tadi yang pertama ditanya adalah yaitu kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, di sini diketahui bahwa A sama dengan min kv. Ingat bahwa A itu sama dengan dv dx, ya, bukan dv dx, dv dt, ya. Maka kalau kita buat ke sini jadi dv dt sama dengan min kv. Atau boleh kita buat dv per v sama dengan min k dt. Lalu ruas kiri ruas kanan kita integralkan, ya. Maka integral, ya, dari dv per v dengan batas v ke v0 sama dengan integral min k dt dengan batas t ke 0. Ya. Nah, integral dv per v ini kan tadi integral dx per x sama dengan ln x tambah c. Jadi kalau integral dv per v berarti ln v. Enggak usah kita tambahkan c-nya, ya kan? Karena dalam fisika c itu nanti adalah, kalau dalam hal ini jadi V0 dia, ya. Nah, ln v dengan batas v V0 sama dengan ini min kt dalam batas t T0. Nah, lalu kita masukkan satu-satu, ya kan, ke sini v dengan v, V0 dengan v. Nah, jadi kita peroleh nanti di sini ln yang pertama v, kemudian harus dikurang, ya, selalu dikurang. Lalu kita ganti v jadi V0, maka ln V0 sama dengan min k, ya kan? Min k pertama t, lalu dikurang min k dari ini 0, ya. T0 sama dengan 0, ya. Ini dikalikan dengan 0. Maka ini boleh kita tuliskan jadi ln dengan sifat ini, ya, sifat ini di v per V0 sama dengan ini kan 0 ini di kt. Lalu sifat ini kita buat ke sini, ya kan? Maka kita peroleh nanti bahwa V per V0 sama dengan E pangkat KT. Lalu kita perolehlah bahwa V sama dengan V0
E pangkat min KT. Inilah persamaannya. Ya, untuk yang namanya kecepatan. Yang kedua untuk yang namanya posisi. Ya. Nah, perlu diingat bahwa V itu sama dengan dx dt. Lalu kita ganti ke sini, ya kan? Berarti tadi persamaannya V sama dengan V0 E pangkat min KT. Nah, kita ganti V-nya jadi dx dt. Maka dx dt sama dengan V0 E pangkat min KT. Nah, ini kita buat ke sana, jadi kita peroleh dx sama dengan V0 E pangkat min KT dt. Sudah? Sama, ruas kiri, ruas kanan kita integralkan. Jadi, integral dx dengan batas x ke x0 sama dengan integral V0 E pangkat min KT dan dt dalam batas t terhadap 0. Dan integral dx berarti x. Dan dalam batas x, x0. Sama dengan ini integralnya ini adalah berarti dengan sifat yang ini tadi, ya kan? C per B berarti ini jadi C per min K, ya kan? Maka nanti dialah 1 per min K dikalikan dengan V0, kemudian E pangkat min KT dalam batas T0. Nah, lalu ini kita masukkan yang pertama sebagai X, kemudian dikurangkan sebagai X0. Sama dengan, ini kita masukkan sebagai T pertama berarti tetap. Jadi min 1 per K V0 E pangkat min KT dikurangkan dengan min 1 per K V0 E pangkat min K dikali 0, ya kan? Berarti nanti adalah 0. Sudah? Nah, pada X sama dengan 0, ya kan? Posisi awalnya kan di 0. Berarti nanti di sini X dikurang 0. Sama dengan I min 1 per K V0 E pangkat min KT, min kali min E pangkat 0 1 ya. 1. Setiap bilangan atau angka di pangkat 0 hasilnya 1. Min dikali min berarti jadi tambah, ya kan? Tambah 1 per K V0. X dikurang 0, X. Lalu kita keluarkan dulu dari sini adalah 1 per K V0, ya kan? 1 per K V0. Maka di sini adalah min E pangkat KT ditambahkan dengan 1. Ini persamaannya. Ya, persamaan X sebagai fungsi waktu T. Ya, jadi prinsip ini aja diingat. Ya, ini aja diingat. Oke, itulah soal nomor 1. Drum oli sehingga percepatannya dapat dirumuskan dengan A sama dengan A kurang BV. Dengan A dan B sebagai konstanta, tentukan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu T. Nah, jadi ini sama seperti yang tadi, ya kan? Sudah diketahui di sini A-nya. Jadi A sama dengan A dikurang BV. Sementara kalau A tadi adalah DV dt sama dengan A dikurang BV. Lalu ini boleh kita buat bahwa DV sama dengan dt-nya kita buat ke sini. A dikurang BV dt. Nah, atau boleh kita buat lagi DV. Ini kita turunkan ke bawah. A dikurang BV. Nah, sama dengan dt. Seperti itu. Nah, sampai di sini saya pikir bisa ya. Nah, setelah itu kita integralkan kiri kanan. Jadi integral, ya, integral dari dv per A dikurang BV dalam batas P sampai yang namanya V0. Sama dengan integral daripada dt, ya, T sampai yang namanya 0. Ya.
Kemudian kalau kita integralkan seperti sifat yang tadi, maka integralnya ini adalah 1 per min B ya ln. Ln dari A dikurang BV dalam batasnya adalah V dengan V0 sama dengan integralnya adalah T dalam batas T0. Nah, sekarang kita masukkanlah dia yang namanya V0. Yaudah, cuman tadi di sini dalam soal mula-mula dia berarti nanti di sini V0-nya sama dengan 0 ya. Berarti min 1 per B ln A dikurang BV ya. Kita masukkan V dia, baru kita masukkan sebagai V0. Cuman V0-nya 0 berarti dikurang 1 per min B ya ln A dikurang B dikalikan dengan V0 ya. V0-nya 0 berarti dikali 0 aja. Sama dengan T. Udah sebagai T kemudian 0 berarti dikurang 0. Udah? Oke. Nah, jadi ini kita selesaikan. Ini min 1 per B ln A dikurang BV kemudian dikurang min 1 per B dikali 0 B ya. Kemudian di sini tinggal ln A ya sama dengan T. Nah, kemudian min 1 per B ln A dikurang BV ini jadi ditambah 1 per B ln A sama dengan T. Nah, ini kita masukkan dulu ini yang namanya ke dalam. Ya kan? Bukan ke dalam sih. Sudah. Ini kita keluarkan dulu ini yang namanya 1 per B. Nah, jadi 1 per B. Ini di sini tinggal min ln A dikurang BV ditambahkan dengan ln A. Nah, sama dengan T. Atau boleh kita tuliskan ini dulu ya. Jadi ln A dikurangkan dengan ln A dikurang BV sama dengan T. Sifat tadi ya kan. Sifat tadi yang ini. Bahwa ln A dikurang ln B sama dengan ini boleh kita tulis ln A per B. Maka ini boleh kita buat jadi 1 per B ln A per A dikurang BV sama dengan T. A. Lalu ini kita kalikan 1 per B-nya ke sini. Jadi tinggal nanti disitulah ln A per A dikurang BV sama dengan itu adalah BT. Ya. Lalu kita perolehlah bahwa di sini dengan sifat yang tadi bahwa A per A dikurang BV sama dengan E pangkat BT. Nah, kali silang. Berarti A sama dengan A E pangkat BT. Nah, kemudian ini kita kalikan ke sini dikurang BV E pangkat BT. Ya. Lalu ini kita pindahkan ke sini, ini ke sana. Jadi ini jadi plus ya. B E pangkat BT sama dengan A E pangkat BT dikurang A. Nah, lalu kita peroleh di sini bahwa B E pangkat BT sama dengan kita keluarkan A-nya jadi A kali E pangkat BT dikurang 1. Ya. Maka kita perolehlah nanti di sini V sama dengan A dikali E pangkat BT dikurangkan 1 per yang namanya B E pangkat BT. Nah, inilah jawabannya. Ya. Oke, ya jadi
harus jeli ya, harus jeli dalam permainan matematikanya. Itulah soal nomor 2. Soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan persamaan A sama dengan K per V tambah 1 dengan K adalah konstanta. Bila kecepatan awal benda V0, maka tentukan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, diketahui di situ A sama dengan K per V ditambahkan dengan 1. Sementara kalau A itu tadi adalah dV dt sama dengan K per V ditambah 1 kali silang. Jadi V tambah 1 dikalikan dengan dV sama dengan K dt. Lalu kita integralkan kiri dan kanan. Jadi integral V ditambah 1 dV dalam batas V V0 sama dengan integral K dt dalam batas T0. Maka kalau kita integralkan ini, hasilnya itu adalah setengah V kuadrat ditambahkan dengan V dalam batas V V0 sama dengan KT dalam batas T0. Lalu kita masukkan ya V ini ke sini sebagai V dan sebagai V0. Berarti setengah V kuadrat ditambahkan dengan V dikurang setengah V0 kuadrat ditambahkan dengan V0 sama dengan K T dikurangkan dengan K dikali 0. K setengah V kuadrat ditambahkan V dikurang setengah V0 kuadrat ya, setengah V0 kuadrat ditambahkan dengan V0 sama dengan KT. Lalu kita kali 2. Jadi V kuadrat ditambahkan dengan 2V dikurangkan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2V0 sama dengan 2KT. Ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi V kuadrat ditambahkan dengan 2V dikurangkan dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2V0 dikurangkan dengan 2KT sama dengan 0. Atau V kuadrat ditambahkan dengan 2V dikurang ya. Jadi min-min kita keluarkan. V0 kuadrat ditambahkan dengan 2V0 ditambahkan dengan 2KT sama dengan 0. Nah, ini kita mencari V, kita selesaikan dengan rumus ABC. Kita peroleh di sini A sama dengan 1 ya. Ini A di sini bukan percepatan ya. Ya, ini rumus AB namanya dalam matematika. Kemudian B sama dengan itu adalah 2 dan C sama dengan min V0 kuadrat ditambahkan dengan 2V0 ditambahkan dengan 2KT. Jadi kita carilah V dengan rumus ABC. Yaitu rumusnya min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangkan 4AC per 2A. Oke, kita masukkan min B berarti min 2. Udah, ini kita ambil yang positif ya. Kita ambil yang positif, nggak mungkin yang negatif. Maka plus akar B kuadrat jadi 4 dikurang 4 kali 1 kali ini. Jadi plus ya. Jadi plus 4 kali 1 4 kali ini ya. Dikalikan dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2V0 ditambahkan dengan 2KT. Ya, baru diakari per yang namanya per 2A, 2 kali 1, 2. Oke? Atau boleh kita buat bahwa V sama dengan kita tulis dalam bentuk pangkat aja. Berarti min 2 ditambahkan akar dari ya. Ini 4 ditambahkan kalikan aja ke dalam. Jadi 4V0 kuadrat ya. Kemudian ditambahkan dengan 8V0 ditambahkan dengan 8KT per 2. Itu dia ya, inilah jawabannya. Ya, itulah mencari kecepatan dengan persamaan dari sini. Nomor 3.
Soal nomor 4, sebuah kendaraan bergerak dengan persamaan A sama dengan K per X, dengan K adalah konstanta. Bila kecepatan awal kendaraan adalah V0 dan posisi awal kendaraan adalah X0, tentukan persamaan kecepatan kendaraan sebagai fungsi posisi X. Oke, hati-hati. Di sini yang diminta sebagai fungsi posisi X. Nah, di sini diketahui bahwa A sama dengan K per X. Ya. Nah, yang diminta terhadap X. Nah, coba kita lihat dulu bahwa A itu kan sama dengan dV dt. Lalu ini sama-sama kita kalikan dengan dx per dx. Ya. Kenapa? Biar muncul nanti ke fungsi posisi X. Ya. Maka ini boleh kita buatkan A sama dengan, lalu ini kita buat ke sini jadi dV dx, ini kita geser, ini geser ke sini, dikalikan dengan dx dt. Ingat bahwa dx dt itu sama dengan V. Maka bolehlah kita buat bahwa A sama dengan V dikalikan dengan dV dx. Nah, diketahui tadi di sini bahwa A sama dengan K per X. A kita ganti jadi V dV dx sama dengan K per X. Lalu ini kita kalikan ke sini, maka V dV sama dengan K dx per X. Ya, kan sudah dalam bentuk X karena diminta dalam fungsi posisi X, bukan dalam fungsi T, ya. Oke. Nah, jadi kita integralkan juga kiri kanan. Berarti integral dari V dV dalam batas V V0 sama dengan integral dari K dx per X dalam batas X X0. Hasilnya ini adalah itu integral V dV berarti setengah V kuadrat dalam batas V V0 sama dengan ini integralnya adalah K ln X dalam batas X X0. Sudah? Lalu kita masukkan batasnya berarti setengah V kuadrat dikurangkan dengan setengah V0 kuadrat sama dengan ini K ln X kemudian dikurangkan dengan ln X0. Dan langsung kita keluarkan K-nya ya. Maka kita peroleh setengah V kuadrat kurang setengah V0 kuadrat sama dengan K. Ini bisa kita buat jadi ln X per X0. Ya, ln X per X0. Berarti setengah V kuadrat dikurangkan, ya kita pindahkan aja ya, sama dengan setengah V0 kuadrat ditambahkan K ln X per X0. Kita kali 2, jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2K baru ln X per X0. Maka kita perolehlah bahwa V sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambahkan dengan 2K ln X per X0. Seperti itu. Inilah jawabannya. Ya. Jadi jawabannya dalam bentuk fungsi posisi X. Ya. Itulah soal nomor 4. Soal nomor 5, pada saat T sama dengan 0 sebuah partikel diatur bergerak dengan kecepatan V0 di mana kecepatannya mulai berkurang terhadap waktu T mengikuti persamaan V sama dengan V0 kali 1 kurang T per B. Dengan B adalah suatu konstanta, tentukan jarak yang ditempuh oleh partikel selama T sekon pertama. Nah, diketahui di sini bahwa V sama dengan V0 dikalikan dengan 1 kurang T per B. Yang ditanya jarak, ya ada dua syarat. Yang pertama kita cari dulu ketika T itu lebih kecil daripada yang namanya B. Ketika T lebih kecil daripada B, maka
harga mutlak dari 1 kurang T per B itu sama dengan 1 kurang T per B. Maka kita peroleh S-nya. S itu integral ya kan? Kan dari V ke posisi atau jarak ya. Jadi integral daripada yang namanya P ya kan? P-nya adalah V0 dikali 1 kurang T per B dt dalam batas T0. Oke? Nah, kalau sudah kita integralkan aja. Berarti S sama dengan ini integralnya adalah V0 dikalikan dengan integral 1 berarti T dikurangkan ini adalah T kuadrat per 2B ya, dalam batas T0. Lalu kalau kita masukkan T di sini sama dengan T dan T sama dengan 0 ya, jadi kita masukkan berarti yang pertama kita masukkan sebagai T berarti V0 dikali T dikurang T kuadrat per 2B dikurangkan dengan V0 dikalikan dengan 0 dikurangkan dengan ini juga 0 kuadrat per 2B ya kan, hasilnya kan 0. Berarti S sama dengan V0 dikali T dikurang T kuadrat per 2B. Inilah jarak tempuhnya jika T lebih kecil daripada B. Yang kedua, bagaimana jika T itu lebih besar daripada yang namanya B? Kalau T lebih besar daripada B, maka nilainya harga mutlak dari 1 kurang T per B itu sama dengan min 1 kurang T per B. Ya, ini matematika. Ya. Jadi, karena seperti ini kondisinya, maka kita carilah S. S sama dengan integral dari yang namanya P dt. Dan ada dua. Yang pertama sebagai batas dari B ke 0, kemudian T ke B. Jadi begini. Integral dalam batas B 0, yaitu P-nya tadi adalah V0 dikalikan 1 kurang T per B dt dikurangkan integral ya dalam batas T ke B ya, karena seperti ini posisinya ya. Lalu V0 dikalikan dengan 1 kurang T per B dt. Kalau sudah gampang, tinggal masukkan doang ya kan. Integralnya ini adalah V0 dikali 1 kurang per 1 T kurang T kuadrat per 2B dalam batas V0 dikurangkan dengan ini V0 dikali T dikurang T kuadrat per 2B dalam batas TB. Nah, kalau sudah, ayo kita kerjakan dengan baik-baik. B ke 0, ya kan? Berarti kita ganti T jadi B. Maka dia adalah V0 dikalikan dengan B dikurang B kuadrat per 2B. Nah, kemudian dikurangkan. Kita masukkan 0. Ini 0, 0 jadi 0 ya. Berarti langsung kurang 0 aja. Oke. Kemudian ini dikurangkan lagi. Ini V0. V0 kita masukkan sebagai T. Berarti T dikurangkan T kuadrat per 2B. Nah, kemudian dikurangkan lagi. Ini kita tutup perawal dulu ya. Dikurangkan dia sebagai B. Berarti V0 dikalikan B
dikurangkan dengan B kuadrat per 2B. Itu dia. Oke, tutup. Ya. Jadi kita peroleh di sini. Ini hasilnya adalah V0 dikali B dikurang B kuadrat per 2B dikurang. Yang ini di V0 dikalikan dengan T kurangkan dengan T kuadrat per 2B ya, min kali min, ya kan? Min kali min berarti jadi plus, berarti ditambah V0 kali B kurang B kuadrat per 2B. Oke, ya, ya. Ini kan sama, ya. Kalau sama jumlahkan aja, berarti jadi inilah 2 V0 kalikan dengan B kuadrat per 2B dikurangkan dengan V0 kali T kurang kuadrat per 2B. Itu. Maka kita peroleh bahwa S sama dengan 2 V0 dikalikan dengan B per B kuadrat dibagi 2B, B-nya habis 1, jadi B per 2 dikurangkan dengan V0 dikali T dikurang T kuadrat per 2B. Nah, ini B dikurang B per 2, berarti 2 V0 dikalikan dengan B dikurang B per 2, berarti B per 2. Kurangkan dengan V0 kali T dikurang T kuadrat per 2B. Sama dengan, ya hasilnya adalah V0 kalikan dengan B dikurang V0 kali T dikurang T kuadrat per 2B. Kita keluarkan V0, berarti V0 kalikan dengan I kali B dikurang T kali min, jadi tambah T kuadrat per 2B. Ya, inilah persamaan jarak tempuhnya KT lebih besar daripada B. Jadi ada dua jawabannya. Ya, T lebih kecil dari B dan T lebih besar daripada B. Baik, inilah pembahasan soal-soal kinematika gerak 2 dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan di-share, di-komen, dan di-subscribe. Sekian dari saya, Tio MR.